porang itu dari dulu tidak berubah sebetulnya. Hanya saja begini, masuk tahun di 2018 2019 itu banyak para pabrikan, para pelaku usaha menerima harga di atas 7 sampai 8 9 ribu itu karena pengaruh pengetahuan petani yang ngejual ke pabrikan atau ke teman-teman, ke para pengepul. Sepengalaman saya pribadi ini, itu karena umbi yang dikirimkan 50 sampai 60% umbi kecil, Pak. Jadi bukan 100% yang 1,5 sampai 2, 3 kilo, 4 kilo. Artinya umbi produksi dari dulu sama sebetulnya. Hanya saja para pelaku pengepul, pabrikan, itu membeli di root bahasanya. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Plus horti yang lain, sementara yang lain tertinggal. Jadi di 3-4 tahun yang lalu saya diminta oleh kawan-kawan untuk progres taman tanaman pelindung, mulai di perencanaan BNPB di Vertiper sampai tanaman-tanaman hutan. Masuk ke 2016 saya dapat job untuk nutup di berbagai daerah yang kemungkinan longsor. Salah satunya Bandara Kulon Progo. Sepulang dari Kulon Progo kami mampir ke petani di Ciamis. Di situ saya mulai melihat prospek porang. Tapi di 3-4 tahun yang lalu anak-anak di Jawa Barat hampir secara keseluruhan benih yang didapat itu dari bolang bahasanya. Ngambil dari para hutan-hutan. Dan waktu itu saya ngecek harga yang pada umumnya mereka jual masih di angka 2 sampai 3 ribu rupiah per kilogram umbi. Komunikasi lebih jauh dengan para petani yang waktu itu pas manut pah kami di Horti mulai belajar mempelajari tentang porang. Ternyata teman-teman di IPB sudah ngeriset di 2009, hanya saja memang waktu itu yang saya tanyakan di mana pilot project untuk demplotnya masih dalam proses. Saya juga ngecek ke berbagai instansi pemerintah dan di 2017 saya memulai demplot projectnya untuk pribadi saya ala kadarnya. Di situ mulai banyak yang tertarik mengenai soal porang. Sampai akhirnya saya juga Google search ke berbagai website untuk mengecek seperti apa porang untuk pasar internasionalnya. Mengingat sejarah porang peninggalan Jepang di 2 perusahaan besar di Indonesia, salah satunya Ambiko dan Sanindo, saya mulai merapat mencari informasi melalui kawan-kawan. Masuk ke 2018 porang naik tinggi. Ambiko sama Sanindo lelap tertidur, biasa membeli harga rendah. Kedatangan tamu dari berbagai negara, salah satunya mungkin dari China yang masuk ke Indonesia di 2017-2018 dengan melambung harga langsung di angka 6 sampai 7 ribu rupiah. Di situ saya kebingungan, Pak, Bu, teman-teman semua. Sementara di lapangan kami masih diterima dengan harga 2-3 ribu rupiah. Jadi petani-petani yang saya buatkan template projectnya saat itu bingung jualnya kemana. Pada akhirnya saya suruh stok umbi dari mulai yang kecil dan yang besar. Kami tidak mengerti tentang glukomanan. Saya sendiri juga tidak terlalu banyak mencari tahu apa itu manan, apa itu folder. Termasuk bahasa yang muncul di 2020-2021 dengan bahasa yang sangat gagah, optaker. Jadi sedikit naik rating mungkin ya di pertanian porang ini.
sampai di 2021 sekarang kesannya optaker ini bagaikan dewa penyelamat gitu. Kesannya kalau kita punya optaker udah pasti aman menjual gitu. Pada titik balik pertanian kan tidak selalu harus bicara tentang optaker. Artinya selagi masih bisa kita mengolah turun-turunannya dari porang tersebut, jauh lebih potensial pasar ke depannya. Oh ya, kembali ke cerita tadi, mulai saya pembuatan template project-nya di beberapa daerah, tapi tidak banyak, waktu itu masih di 5.000 sampai 1 hektar. Saya hanya berpikir karena basicnya saya adalah horti di bidang pembenihan, jadi saya daftar mulai pertanian itu di 9798 dengan SKPPB, Surat Keterangan Penangkar Benih. Setelah itu kami daftarkan ke BPSBTH, Balai Penelitian Sertifikasi Benih Hortikultura atau Tanaman Hortikultura. Setiap provinsi itu ada. Mulailah kami diberikan namanya Sertifikat Kompetensi Tanda Daftar Produsen atau petani yang memiliki sertifikat izin produksi untuk perbanyakan benih. Berbagai benih tidak selalu harus porang. Terlepas itu semua, di 2018-19 kami mendengar bakal ada rencana pelepasan untuk benih hortikultura khususnya porang yang disebut Madiun 1. Sampai ini hari kami masih terus mencari informasi seperti apa teknis porang ketika bicara tentang pelepasan kementerian. Karena sepengalaman saya di lapangan, ketika pelepasan itu ada, keluarlah sertifikat label putih dari Kementerian Pertanian. Si label putih tersebut adalah benih sertifikat yang sudah karantina. Artinya pohon yang rencananya akan dimigrasikan ke berbagai wilayah provinsi, khususnya ke daerah-daerah Provinsi Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam bentuk labelnya sudah berubah, Pak, Bu. Labelnya itu berubah dari label putih itu berubah menjadi label ungu. Apa sih label ungu itu? Sertifikat label ungu yang digantungkan di pohon tersebut untuk dijadikan induk yang memiliki nomor determinasi. Berapa jumlah pada umumnya kami terima di setiap daerah ketika ada pelepasan kementerian, termasuk horti-horti yang lain, durian kah, atau rambutan kah, atau jenis-jenis yang sekiranya sudah dilepas oleh kementerian. Artinya memiliki sertifikat label. Label ungu tersebut biasanya dibagikan ke berbagai daerah, ke kelompok tani, gapoktan, atau petani yang sudah memiliki SKPPB. Surat keterangan penangkar benih-benih tersebut yang sudah terdaftar. Artinya orang-orang yang kompeten biasanya menerima sertifikat label ungu untuk dijadikan induk dasar. Berjalannya waktu pelepasan kementerian sampai ini hari, saya masih menunggu. Karena biasanya itu memang mutlak dibagikan oleh Kementerian Pertanian untuk dijadikan tolak ukur bahwa ini loh benih unggul. Sampai ini hari belum, sampai akhirnya saya mendengar kabar dari berbagai daerah untuk bisa melepas porang varietas lokal. Bahkan Jawa Barat juga punya rencana untuk pelepasan, artinya varietas-varietas lokal yang syaratnya harus ada pembeda. Sementara saya nyari informasi, pembedanya porang itu agak berat. Kalau bicara dengan kualitas mutu mungkin, tapi kalau sudah perbedaannya umbi porang yang ada di kita, muleri pasti sama seluruh Indonesia. Jadi akankah daerah-daerah lain bisa mampu melepas varietas lokalnya? Sementara menunggu pembagian atau migrasinya, pelepasan Kementerian Madiun 1 yang berlabel ungu, itu sampai ini hari kami belum dapat info tersebut. Setelah menjadi label ungu, biasanya petani mendaftarkan diri. Berapa jumlah
jumlah benih yang diterima oleh Gapoktan, contohnya misalkan 100 biji. 100 biji tersebut nanti kita tanam, si label ungunya kita bawa ke BPS BTH, Pak. Ke kantor Balai Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura untuk dijadikan dasar acuan induk. Secara hitungannya seperti ini teknisnya. Ketika kita punya 100 pohon indukan dasar yang diberikan oleh pelepasan kementerian yang berlabel ungu atau label induk dasar, kita tanam. Satu musim berapa estimasi panen kataknya? Katakanlah 3. Jadi kalau 100 kemungkinan 7 bulan mendapatkan 300 benih yang turunannya berlabel benih sebar atau label biru. Jadi ketika petani sudah memiliki sertifikat kompetensi dan memiliki label biru yang turunan dari label ungu tersebut, ketika ada pengadaan barang dan jasa di setiap daerah, dengan otomatis induk yang beranak tadi dari sumber label ungu menjadi label biru ini menjadi acuan dasar untuk dijadikan transaksional. Karena permentannya ada, Pak, Bu. Teman-teman semua, jual beli benih tanpa sertifikat label, aturannya ada. Kena denda atau kurungan. Terlepas aturan itu yang ada, saya di sini hanya menyampaikan apa yang sudah kami pelajari di lapangan. Tidak ada menakut-nakuti karena tidak semua petani mampu melakukan itu semua. Mengingat pengetahuan dan edukasi di lapangan yang terkadang kurang dimiliki oleh para pelaku pertanian, khususnya para pelaku petani porang yang terbaru. Horti yang lain pun masih sebagian besar tidak memiliki pengetahuan itu mengenai fermentan. Itu bahwa menjual benih tanpa sertifikat label itu kena denda, Pak, 250 sampai 1 miliar atau kurungan penjara 3 bulan. Terlepas itu semua itu fermentan. Semua tidak bisa dilakukan oleh para pelaku pertanian. Apalagi porang. Pelepasan kementeriannya pun sampai ini hari label ungunya belum keluar. Label birunya yang seharusnya sudah termigrasi ke setiap daerah pun sama belum keluar. Apa alasannya? Contoh kecil, pengetahuan porang ini jauh lebih diketahui dari bawah, Pak. Jadi para pelaku petani di bawah, para petani real yang di daerah jauh lebih tahu dibanding orang-orang yang notabene secara akademisi menggeluti di bidang pertanian. Gitu. Jadi semua dimaklumi. Kembali ke materi mengenai tentang kemana panen di 2020-2021 ini dikemanakan atau diarahkan. Untuk para pelaku pertanian di lapangan yang sudah notabene-nya punya pengalaman kemana arahnya, nggak ada masalah. Hanya saja untuk para pelaku yang baru-baru, yang terkadang korban euforia, yang terkadang korban media sosial, dipikirkan yuk sama-sama. Salah satu contoh kecilnya, saya pribadi untuk mencari dana KUR itu tidak mudah. Untuk melakukan MOU dengan para optaker, pemilik pabrik juga tidak segampang yang informasi yang diterima. 2017 saya mulai mengajak ke berbagai sektor pertanian, termasuk instansi pertanian pun belum ada tanggapan sampai masuk ke 2020 ketika regulasi sudah dikeluarkan. Komite mengobrak itu sampai akhirnya ikut terlibat. Ada webinar besar saat itu. Saya masih ingat waktu itu saya masih dikasih waktu untuk menjabarkan beberapa tentang bagaimana orang ini sampai melambung tinggi. Walaupun memang para senior, guru-guru besar saya dengan segala hormat, semoga selalu sehat, semoga selalu sejahtera, semoga bisa membawa kami ke arah yang lebih baik. Para sesepuh porang dengan segala hormat, salam silaturahim, semoga selalu sehat. Tapi tahun ini kita mendapatkan kendala besar. Dari sebagian besar yang sudah terkirimkan porang dalam bentuk chip ke berbagai negara,
saya pernah melihat beberapa LC yang dimiliki oleh beberapa pabrikan atau optaker yang rata-rata harganya 2 tahun yang lalu masih sekitar, jadi kurang lebih dibayarnya itu per 250 ton umbi basah, sampai akhirnya menjadi folder atau manan, itu kurang lebih sekitar 120.000 US dollar. Masuk ke 2020 naik 170.000 US dollar dan menghabiskan umbi basahnya di 250 ton. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2,5 sampai 2,6 miliar. Dengan modal yang dibutuhkan kurang lebih 1,75 M untuk umbi, dipakai produksi modal, secara keseluruhan ekos pelapornya menghabiskan anggaran di 2,1-2,2. Optaker atau pabrikan itu kurang lebih mengolah porang di 250 ton itu, jangka waktu 2-3 minggu sampai akhirnya masuk ke berbagai negara, itu kurang lebih hanya punya di 100 sampai 200 jutaan, Pak. Itu pihak optaker. Harga waktu tahun kemarin masih di 8-9 ribu. Ini pengalaman pribadi saya. Masuk ke 2021, bukannya naik, Pak. Saya dapat tawaran langsung, kita dibayar per 1 kilonya tuh tertinggi tahun ini hanya di $7, Pak. Buat teman-teman yang sudah biasa melakukan kerjasama sistem LC yang sudah diterima, $7 itu kalau beli di 7.200, 7.500 saja ngap-ngapan, Pak. Sampai akhirnya saya diskusikan dengan para pelaku pertanian di daerah, bagaimana ya cara ini agar kita mendapatkan solusinya. Sementara kalau belanja di 7 sampai 7.500, dengan panen di bawah bulan 7 dan 8, rata-rata 7 jadi 1. Jadi 1. Sementara idealnya kalau $7 itu harusnya 5 jadi 1. Jadi 5 kilo umbi basah jadi 1 kilo chip. Itu sistem hitungannya rata-rata di 12% teman-teman. Itu. Jadi terlepas dari itu semua, saya kasih gambaran sedikit saja, apalagi di beberapa hari sekarang masuk pasar Eropa dengan 42 pit kita harus bayar sekian ratus dolar. Berat di tahun ini, agak berat. Jadi kita ajak teman-teman semua untuk bagaimana turunan porang ini menjadi konsumsi lokal. 2 PT besar yang ada di Indonesia, Ambiko sama Sanindo, kapasitas glukomanannya baru mencapai 75 sampai 85%, Pak. Jadi mesin-mesin yang secara otomatis memang Ambiko sama Sanindo ini yang sudah saya melihat langsung, ketika mereka mengolah porang secara otomatis turun dari mesin tersebut sudah tanpa asam oksalat, hanya tertinggal selulosanya. Bisa nggak dibuat makanan? Bisa. Hanya saja risikonya batu-batu kecil yang akan menumpuk, Pak. Masih ada risikonya yang sangat besar. Mungkin masuk ke skala industri kecil, skala rumahan, lebih nyaman agar kita sama-sama sehat, cek lab. Risiko yang akan ditimbulkan. Itu, Pak. Kalau kami selaku hulu, saya pribadi selaku petani, tidak terlalu jauh ke arah sana. Hanya saja mengingat peredaran porang yang sudah mulai dikonsumsi secara langsung, ayo sama-sama kita saling mengingatkan, kalau sekiranya memang bisa dikonsumsi, hasil labnya dikeluarkan, dipublikasikan. Jadi saya sudah mulai bisa sama teman-teman dengan glukomanan di 75% sampai 80% sudah bisa, tapi masih ada kekhawatiran yang sangat besar karena ada selulosa yang tertinggal, Pak. Kalau sebatas kalsium atau asam oksalatnya sudah tidak ada, sudah aman. Hanya saja ada selulosa yang kemungkinan yaitu tadi berisiko sangat lumayan besar kalau dikonsumsi secara terus-terusan gitu. Kembali juga ke kawan-kawan semua, bagaimana yuk kita sama-sama kita saling share
bagaimana glukomanan ini bisa di atas 80-90 adalah takaran bisa diterima di nasional atau internasional. Syukur kita punya pasar di Indonesia sendiri. Di daerah sendiri ada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia yang sudah menggunakan glukomanan. Ada Garuda Food, ada Wings Food, ada berbagai perusahaan besar di Indonesia yang itu pangsa pasarnya sangat-sangat luar biasa, Pak. Mereka sudah pada umumnya membeli dari luar. Kita tinggal bagaimana menciptakan glukomanan tersebut di atas 85-90% karena itu takaran terendahnya di 90. Kalau kita sama-sama kita saling komunikasikan, jadi jangan dengan segala hormat, ketika memang sudah ada yang menemukan glukomanan di atas itu, yuk sama-sama kita saling berbagi untuk menciptakan pasar di Indonesia. Agar petani yang dari hulu tidak ada kekhawatiran, Pak, untuk menanam. Dengan segala hormat, alhamdulillah Jawa Barat di tahun ini kita ada beberapa ada satu optaker Jawa Barat khususnya di Sanindo. Saya menggiring perbankan BJB atau Bank Jabar untuk mendapatkan bantuan KUR. Dan alhamdulillah tahun ini kita dapat bantuan KUR khususnya Jawa Barat hampir 200 hektar. Di Subang, Bandung Selatan, sama beberapa daerah lain termasuk ada beberapa di Majalengka juga di Purwakarta. Semoga daerah-daerah yang lain juga sama. Seperti apa sistem petani yang kami terapkan? Kami mengajak para pelaku petani untuk ikut meminta ke perbankan agar hasil panen dari sekarang dibuat MOU-nya. Jadi ketika dana itu cair, kita sama-sama membuat MOU dengan perbankan juga optaker dan petani, Pak. Dana dari perbankan itu langsung disalurkan ke petani, pihak optaker menandatangani untuk menerima hasil panen dengan perjanjian yang tidak terlalu tinggi karena kami juga ada kekhawatiran melimpahnya hasil panen. Saya membuat perjanjian di 5-7 ribu rupiah harganya, Pak. Saya tidak berani lebih daripada itu. Dan ketika kita mampu menekan HPP-nya, 5.000 sudah sangat mencukupi, Pak. Saya sedikit gambaran saja. Karena dengan katakanlah populasi tanam. Ya, halo? Itu sudah habis, Pak. Oh, mungkin saya akan sedikit bertanya, Pak Habib Haji. Siap. Mohon informasi, Pak, untuk harga pabrikan di Jawa Barat terutama itu berapa, Pak, per hari? Untuk harga ya? Ya, maksudnya. Harga hasil panen, Pak Raja, mohon maaf putus-putus. Betul. Harga hasil panen Jawa Barat sekarang tertinggi hanya 7.000. 7.000. 7.000. 7.000. Berarti turun lagi dari harga minggu lalu. Kalau harga Jawa Barat sebetulnya gini, naik turunnya porang itu dari dulu tidak berubah sebetulnya. Hanya saja begini. Masuk tahun di 2018 2019 itu banyak para pabrikan, para pelaku usaha menerima harga di atas 7-8-9 ribu itu karena pengaruh pengetahuan petani yang ngejual ke pabrikan atau ke teman-teman, ke para pengepul. Sepengalaman saya pribadi ini, itu karena umbi yang dikirimkan 50-60% umbi kecil, Pak. Jadi bukan 100% yang 1,5 sampai 2, 3 kilo, 4 kilo. Artinya umbi produksi dari dulu sama sebetulnya. Hanya saja para pelaku pengepul, pabrikan, itu membeli di root bahasanya. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu oleh para pengepul dipilah. Ini yang paling terkecil, ini yang menengah, rata-rata 1 kilo isi 5, 6, sampai 10. Itu sampai yang 1 kilo isi 50, itu dipisah. Yang jual ke pabrikan umbi yang rata-rata sudah 1,5 ke atas, Pak. 1 kilo ke atas. Dari dulu yang 1 kilo 1,5 umbi produksi sama stabil harganya. Tertinggi di 7,5, paling tertinggi di 8.000.
Yang sekarang petani sudah mulai sedikit cerdas. Jadi umbi yang sudah rata-rata ISI 567 mereka nggak jual umbi produksi, tapi umbi benih. Justru harganya malah lebih tinggi, Pak. Sangat 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 menguntungkan petani. Alhamdulillah, artinya punya dampak positif dengan edukasi yang saya sampaikan sama teman-teman. Kita sama-sama saling konfirmasi bahwa ini masuk umbi produksi, ini masuk umbi benih. Umbi benih berbeda, Pak, 2 kali lipat harganya dari umbi produksi. Kalau dulu tidak ada pemilah itu. Dulu dirut. Harganya ada yang berani sampai 10.000. Katanya umbi produksi masuk 10 sampai 12.000 makan. Karena memang jumlah umbi yang dijualnya lebih banyak yang kecilnya. Para pelaku pertanian di lapangan, khususnya para pengepul, pabrikan pun dipilah, tidak digerus masuk pabrik menjadi produksi, Pak. Itu yang membuat harga tinggi. Kalau untuk pabrikan di Jawa Barat, apakah terjadi daerah Jawa Timur? Saya koordinasi dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Saya tanyakan berapa harga saat ini di 2 hari, 3 hari ini. Yang biasa rutin kirim di 7.400. Tapi kalau yang orang-orang yang memang baru masuk itu di 7.200. Jadi selisih sedikit lah dengan kami yang ada di Jawa Barat. Toh secara hitung-hitungan matematis ketika pun dikirim ke sana, jauh lebih besar ada di Jawa Barat kalau barang tersebut ada di Jawa Barat gitu Pak Reza. Hanya saja saya klarifikasi sedikit lagi, penting disampaikan menjaga ketidaktersinggungan teman-teman yang biasa sudah mengepul ya, para pengepul. Kalau dulu itu harga tinggi itu karena 60-70% umbi produksinya sedikit, Pak. Umbi kecilnya lebih banyak untuk dijadikan benih yang akan dikomersialkan kembali. Kalau sekarang, karena sudah mulai banyak yang menanam di 3-4 tahun ini, rata-rata mulai belajar tanamnya paling ramai itu di 2018, 2019. 2018 terkadang masih dijual dalam bentuk umbi kecil, 2019 mulai belajar. Masuk ke 2020-2021 yang sekarang banyak umbi produksi itu. Karena mereka merasa mulai punya hitungan bahwa ngejual satu musim itu rugi. Dan tahun 2019 sudah mulai masuk ke ranah di mana mereka menanam umbi. Sudah mulai dari katak lagi. Siap. Itu dulu tuh harganya makanya tinggi. Ya, dengan segala hormat teman-teman.